Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadian, nomor absen 04. Nama saya Saiful Hafid, nomor absen 33. Berikut kami akan menampilkan proyek dari kelompok kami. Proyek yang kami buat kali ini adalah proyek energi monitor, yang dimana dibuatnya smart energy monitor ini diharapkan dapat membantu pengeluaran listrik rumah yang berkelebihan atau bisa dibilang lebih, untuk menguranginya juga. Dengan penggunaan smart energy monitor dapat lebih aman dalam penggunaan perangkat elektronik. Alat-alat yang dibutuhkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah ESP8266. ESP8266 sendiri merupakan chip WiFi dengan protokol stack TCP atau IP yang lengkap. Node MCU dapat dianalogikan sebagai board Arduino-nya ESP8266. Program ESP8266 sedikit susah karena dibutuhkan beberapa teknik wiring serta ditambahkan modul USB to serial untuk mengunduh program. Yang kedua ada smartphone atau telepon genggam. Telepon genggam memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya sebagai untuk SMS telepon saja, tapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasinya dan menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Yang ketiga ada kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga menghubungkan dua komputer elektronika. Selanjutnya adalah INA219. INA219 merupakan modul sensor yang dapat memonitoring tegangan dan arus pada suatu rangkaian listrik. INA219 didukung dengan interface I2C atau SM Bus kompatibel, di mana peralatan ini mampu memonitoring tegangan sun dan suplai tegangan bus dengan konversi program time dan display. Lalu kita menggunakan stop kontak yang merupakan instalasi listrik yang memiliki fungsi mendistribusikan energi listrik. Lalu ada I2C OLED display. OLED 0,96 ini sangat kecil dengan diagonal layar 3 cm dan mudah dibaca karena kontrasnya yang tinggi. Selanjutnya adalah buzzer atau beeper, adalah perangkat pensinyalan audio yang mungkin mekanis, elektronis atau piezoelektrik. Penggunaannya termasuk buzzer atau beeper ini termasuk perangkat alarm, mengatur waktu, dan konfirmasi input menggunakan mouse. Sensor MQ2. MQ2 adalah sensor gas jenis metal oxide semikonduktor atau MOS, yang disingkat MOS, atau disebut juga semi resistor karena pendeteksiannya didasarkan pada perubahan nilai resistensi material atau material dari sensor. Ketika material-material tersebut bersentuhan dengan gas akan terdeteksi. Lalu software coding yang digunakan adalah Arduino IDE atau Arduino Integrated Development Environment. Ialah software yang dipakai untuk membuat, mengedit suatu kode program, memverifikasi dan mengunggah kode program ke Arduino. Arduino menggunakan bahasa pemrogramannya sendiri. Lalu program selanjutnya adalah Blink. Aplikasi Blink adalah platform untuk iOS atau Android yang digunakan untuk mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, Wemos, dan modul sejenisnya melalui internet. Aplikasi ini sangat mudah digunakan bagi orang yang masih awam. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna dalam memakainya. Lalu desain produk di sini terlihat di situ ada dua kabel ke INA, yaitu adalah kabel load dan kabel source dari listrik. Lalu di luar itu ada buzzer dan LCD. Selanjutnya ada flowchart. Perangkat dinyalakan lalu terhubung internet. Jika misal tidak terhubung, akan diperiksa koneksi internetnya dan dinyalakan lagi. Lalu pembacaan sensor. Jika sensor mengupload data ke internet menggunakan modul WiFi. Setelah membaca sensor, web server menampilkan data sensor pada website yang menampilkan tegangan arus, daya aktif, daya reaktif, dan lain-lain. Lalu saat mendeteksi asap, MQ2 akan mendeteksi asap dan membunyikan buzzer.
Lalu selanjutnya ada diagram kabel. Diagram kabel di sini SCK dan SCL pada OLED dan INA akan digabungkan di satu, sedangkan SDA pada kedua device akan digabungkan ke D2. Lalu VCC dan ground akan digabungkan ke 3 volt dan ground. Pada analog output di MQ2 akan dipasangkan ke analog 0 pada ESP8266 dan VCC akan digabungkan ke pin. Lalu untuk buzzer sendiri dan dari yang positif akan digabungkan ke D0. Lalu ada cara kerjanya. Cara kerja di sini, cara kerjanya Smart Energy Monitor INA 29 akan mendeteksi aliran listrik yang diantarkan. Lalu OLED akan menampilkan hasil berdasarkan pembacaan dari sensor INA tersebut. Jika terjadi konslet dalam box, maka sensor asap MQ2 akan bekerja dan membunyikan buzzer dengan frekuensi suara yang keras. Di sini ada tampilan dari blink bisa dilihat di situ. Jika voltage-nya akan naik, maka charge di situ juga akan ikut naik. Begitu pula dengan harga dan lain-lain. Lalu di sini ada dari tampilan device atau bisa dibilang dari layar OLED. Di situ bisa dilihat MA dan voltnya naik turun dan untuk tagihannya juga berubah-ubah. Untuk kabel untuk dipasang juga bisa untuk yang lain seperti di sini contohnya monitor, atau bisa digabung juga dengan charger dan alat elektronik lainnya untuk memantau penggunaan listrik. Berikut merupakan tampilan dari luar box atau dari OLED-nya. Lalu yang selanjutnya ada tampilan dari dalam atau rangkaian dari kabel-kabel yang digunakan device ini. Harga jualnya di sini dari berdasarkan tabel di atas, ESP yang berhargakan 50.000, OLED yang harganya 40, INA sensor yang harganya 40.000, jumper wire yang digunakan 20 dengan total 10.000. Stop kontak yang harganya 20.000, sensor MQ2 25.000 dan buzzer 5.000. Dari total harganya 190.000. Harga yang kami jual untuk device ini adalah Rp220.000.